teriak, "DM, kenapa kamu biarin pasiennya kabur?" Aku bingung. Wah, semua orang lihat ke sana. Terus seret. Ya, aku dikasih duit tau. Ya ambil. Dikasih duit 25. Disuruh beli gini. Dia beliin saya rokok. Dokter, terus ada kita yang biasanya ngobrolnya nggak teratur gitu loh. Kok masih kayak ya anak-anak muda lah ya. Oke, kembali lagi di playlist Koas Story. Jadi kita akan menceritakan di playlist ini menceritakan segala cerita tentang koas semasa koas per departemen atau stase. Dan kali ini kita akan menceritakan pengalaman kita di stase jiwa atau psikiatri. Sebelumnya gambaran umum dulu. Di stase jiwa ini ngapain aja? Pertama, Ruangan. jaga ruangan atau bangsal tuh. Kedua, Poli. poli. Ketiga, Ada GD aku. ada GD. Aku Oh, pilih ada GD. GD. Visit. Visit juga kalau misalnya ada yang stase departemen lain Ya, yang konsul ke jiwa gitu. Terus udah itu aja sih ya. Udah. Ya. Dah, selanjutnya Kunjungan. Ya, aku Kuningan. ada kunjungan ke rumah pasien. Oh, ada gitu. Wah, keren tuh. Boleh tuh nanti diceritain. Oke, langsung aja ya. Enggak. Oke, langsung ya kita ke cerita pertama ya. Siapa yang cerita pertama? Aku udah. Kamu? Agak panjang soalnya. Iya. Banyak aku ini. Iya, jangan banyak-banyak tapi ya. Kebetulan aku kan di RSJ. Ya, dia Ya, benar. Jadi konfirmasi Alex di MSJ. Benar kan di Pantesan RSJ. gini. Nah, Terus jadi di sebelum aku cerita, Ya. jadi sebenarnya stase jiwa ini kayak stase yang benar-benar bikin aku kesulitan banget. karena Karena kenapa? beda banget. Dia ini benar-benar based on pasien dan hanya bisa lewat interaksi ngomong aja. Wawancara ya. Nah, lalu kalau untuk nyari bukti klinis, kenapa dia bisa kayak gitu? Itu terlalu abstrak. Menurutku jiwa itu terlalu abstrak. Karena makanya terlalu abstrak. Kayak tiap contoh nih ya, kayak emang sih setiap orang itu kalau di suatu penyakit itu bisa ngasih hal-hal yang berbeda. Tapi jiwa ini bener-bener abstrak bedanya. Kayak startnya itu bisa di mana aja. Makanya itu kayak jiwa itu sebenarnya bukan salah satu stase yang bahkan aku nggak terlalu suka sebenarnya. Karena nggak pasti ilmu. Karena terlalu nggak pasti. Aku tahu itu ilmu ada pastinya. Ada seninya Ada tapi. seninya kan. Iya, benar. Nah, tapi itu yang bikin aku benar-benar kesulitan. Sulit kan? Sulit Ya, banget. kayak seni lukis abstrak, hanya orang-orang tertentu Iya, yang bisa memahami makna maknanya ya. kayak gimana. Terus Nah, kan di RSJ. Nah, cerita pertama ini waktu itu aku masih awal-awal di Oke. RSJ itu. kenapa tuh? Waktu itu aku disuruh jaga IGD. Jadi Ya. di RSJ itu perlu diketahui ada RSJ untuk jiwa, benar-benar untuk jiwa. Ya. Nah, waktu itu ada pasien. Waktu itu aku datang. Kamu pasiennya? Bukan. Belum datang. Salah ya tadi. Salah. Nah, jadi waktu itu kan aku datang. Udahlah aku sebagai DM yang baik, Oh. ya kita pasti kan perkenalan sama semuanya kan. Ya, Ya benar. kayak ini saya DM yang di sini baru mulai hari ini bla 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 Ya. gitu kan. Oke. Nah, aku masih belum tahu bedain mana pasien mana enggak di GD itu. Jujur aja. Soalnya enggak semua pasien yang dengan Gangguan jiwa. gangguan jiwa itu datang itu pasti teriak-teriak dan Ya, tingkahnya aneh. tingkahnya itu kayak unik enggak kayak gitu. Bisa aja kayak teriak normal. Ya. Nah, waktu itu aku kan lagi di bagian tempat dokter-dokter itu di tengah. Ya. Aku lagi liatin dokternya anamnesis keluarganya, habis itu anamnesis pasiennya, tiba-tiba kayak ada bapak-bapak lewat di belakang. Lewat kemana nih? Lewat mana? Lewat kan ini kan ruang dokter. Habis itu ini udah pintu keluar. Ini kan bednya Oh, ada pasien. bapak-bapak lewat. Tiba-tiba ada bapak-bapak lewat. Terus? Aku nggak tahu, tak pikir ya kayak keluarga pasien aja kan. Oke. Ya udah aku biarin aja. Nah, Terus? tiba-tiba dari ujung sana diteriak, "DM, kenapa kamu biarin pasiennya kabur?" Aku bingung. Cari, aduh, ini RSJ luas banget lagi ya. Terus lu cari Aku mana? cari lah, aku cari sampai tempat poli ternyata untung aja aku nemu dia di poli. Di poli ngapain? Dia Pasien. lagi jalan-jalan, dia nggak tahu mau kemana. Oh, alah. Pak, ikut saya dulu ya Pak ya. Iya. Datang, Keras dikit ngomongnya. datang, habis itu udah dah tak dapat kan lagi pasien aja gitu. Aku nyari-nyari itu lama lah lumayan. Terus? Habis itu
baru tak identifikasi ternyata ada gelangnya. Nah, Oh, karena pertama lu baru nggak ngeh nama gitu. nggak ada gelangnya. Oh. Anjir itu lumayan. Lalu yang kedua ini di IGD juga kan kita itu punya kewajiban yaitu Iya. punya laporan di IGD. Oke, laporan apa tuh? Nah, laporan tentang pasien yang masuk. Di folio kan? Iya di folio. Oh, nulis di kertas. Status psikiatri tau? Status psikiatri ya. Terus? Nah kan seperti yang tak ceritain sebelumnya, aku itu terlalu benci sama stase jiwa gara-gara ini terlalu abstrak. Jadi aku akan buat setengah hati ini semua laporannya kan. Terus? Nah aku kasih ke dokternya bilang ini ulang lagi, ini kurang lengkap, ini nggak bener. Aku tulis lagi, dikasih lagi, ini kurang lengkap. Ya sudah gini aja, besok pagi kamu datang ke IGD lagi, bawa yang bener. Iya dong. Ya udah aku kerjain lagi kan. Ya. Yang benar nih lu kerjain Yang benar. Habis itu baru aku kasih dokternya. Dokternya ngerti lah kalau udah ada DM yang kayak udah nggak berminat banget kan. Dibilangin aku, Dek, kamu itu nggak berniat ya sama stase jiwa. Ya aku bilang, ya dok, karena ini terlalu abstrak. Tapi kalau disuruh dianalisis sama ngerjain, ya harus bisa kan. Dan aku bisa. Ya. Cuma kayak apa ya, nggak bener-bener Nggak sepenuh hati lah istilahnya. Iya bener-bener nggak bisa Ya, kayak ya. bisa all in bener Ya. karena terlalu abstrak ini. Kayak dengar cerita orang, abis itu kita nggak cuma dengar cerita, kita itu harus apa kayak pilah-pilah. Iya, ini masuk Setelah kemana pilah-pilah, gitu kan. kita harus menamai apa yang dimaksud sama orang itu. Contoh kayak ini waham, oh yang ini halusinasi. Itu berdasarkan yang wawancara kita iya, kan, berdasarkan kita wawancara. simpulkan sendiri. Jadi kita kan? bukan cuma duduk dan mendengarkan, kita juga harus identifikasi apa yang diceritakan, sama lihat perubahan yang terjadi sama pasiennya. Ya. Entah cerita yang pertama dia punya afeknya itu terus marah, lalu tiba-tiba sedih, lalu tiba-tiba marah. Kita harus sadar saat itu akan hal itu. Mengamati sambil Nah, ngomong sambil lihat mimik gitu. Lalu kita baru masukin itu ke DSM. Baru dari DSM-nya itu kita baru tentukan ini dia kena apa. Ya. Kayak gitu. Itu yang bikin Susah. abstrak. Udah gitu kita kan juga bingung kan nangkepnya itu gimana. Kalau ceritanya terlalu aneh ataupun terlalu panjang. Makanya kita di sana tuh seninya Iya, biar di bisa situ motong seninya jiwa. gimana sebenarnya. Nah. Udah kepanjangan misalnya. Oke, ke intinya apa gitu. Nah. Kita mau nyari tahu apa gitu toh. Nah, akhirnya dokternya bilang ke aku kayak gini, kamu itu nggak niat. Ya, sorry banget dok, ini soalnya saya juga kurang ngerti. Dibilangin lah sama dokter yang akhirnya buat aku bisa bertahan di jiwa dan kenapa harus tetap mau belajar jiwa. Apa Dia bilang dibilang? karena kami itu sudah menjadi dokter umum. Ya aku tahu, dokternya tahu bahwa ada THT, ada ini, ada bedah, ada penyakit dalam yang mungkin masih lebih logis daripada jiwa. Tapi kamu sudah memilih ini, ya kamu harus bisa ngerjainnya karena suatu saat kamu yang harus merujuk. Jadi kayak di puskesmas gitu, kita tahu ini ada gangguan jiwa, ya kita harus merujuk. Jadi jarang banget kayak orang-orang yang datang itu kayak langsung ke spesialis jiwa. Kadang-kadang itu dia itu datangnya itu bukan karena jiwanya. Ya. Kayak gitu, makanya at least jadi sebagai dokter itu kita harus bisa identifikasi sudah ini oke. sakit apa. Emang kayak sebagian besar itu pasti akan dirujuk ke jiwa, tapi kan kita harus identifikasi. Kayak Iya. nggak semua orang, ya mungkin sekarang ini terlihat kayak semua orang itu tahu bahwa dia tuh harus ke rumah sakit jiwa, dia tuh harus Ke dokter spesialis jiwa, psikiater. Nah, tapi kalau psikiatri, orang-orang yang sudah psikolog. sakit, itu bahkan dia tuh nggak ngerti dia harus berangkat. Kan karena ada tingkatannya toh. Orang Iya. yang sakit dan dia sadar dia sakit, orang yang sakit tapi nggak sadar, nggak tahu dia sakit dan nggak ada keinginan untuk berobat, kan ada tingkatannya toh. Mm-mm. Tilikan Nah tuh. itu tilikannya itu Ya. yang Berarti beda. Ya itu sih yang bikin apa? yang berkesan Yang di berkesan kamu sama jiwa. itu. Sama ada beberapa pasien jiwa itu dia tahu bahwa kita dokter, Hah? dia itu akan berbohong sama kita. Ya. Nah, jadi aku pernah dapat pasien, aku wawancara dari hari pertama sama hari ke-7, jawabannya sama semua. Ya, terus Jadi setiap kali aku tanya apa, dia akan mengalihkan dan Hah? dia akan bercerita hal yang sama selama 7 hari. terus Aku sampai bingung, ini sakit apa sampai. terus Tapi aku yakin ini ada yang salah karena ceritanya bener-bener sama. Jadi Konsisten gitu seakan-akan ceritanya. waktu itu berhenti di dia itu. terus Konsisten bener-bener ceritanya, urutan ceritanya aku sampai hafal itu. Gimana 7 hari aku diceritain hal yang sama. terus Suatu saat di rumah sakit itu kayak ada kumpul, kayak buat grup yang diisi sama gak sama dokternya, diisi sama psikolog, sama perawat jiwa. Nah, biasanya pasien-pasien ini jujur sama mereka. ya Jadi ya kadang-kadang aku setiap kali ada acara itu ya aku pasti ini pura-pura dengerin. Jadi Ngobrol. kayak aku dia lagi ngumpul sini kan aku nggak bisa join langsung. Aku agak jauhan, aku nguping. Ya baru dia itu ngomong, iya jadi sebenarnya saya
pernah ngeliat ini. Lu kok baru bilang? Ya baru apa diagnosisnya bisa tegak, baru ini bisa ini, ya gitulah. Wah, berarti itu ya, beda. Kita udah percaya tapi ternyata yang diceritain satu orang dengan orang lain tuh beda. Bisa beda ya ceritanya. Tergantung Boleh sih. skill kita buat ngulik informasi. Nguliknya, Iya, dan dia percaya kepercayaannya nggak? dia sama kita. Kan hubungan dokter dan pasien tuh kepercayaan toh. Heeh. Percaya sama-sama Dan percaya yang gitu. aku salut dari jiwa, aku selalu mikir kayak gini. Apa tuh? Nggak ada satupun orang di dunia yang bebas dari penyakit jiwa. Ada tetap peluangnya gitu ya. Bukan, kalian sendiri pasti pernah punya penyakit mental. Ada fasenya. Fasenya dimana kalian depresi, Oh. dimana kalian bener-bener kayak kok gini banget ya hidup kayak. Ah. Maksudnya kayak Fase. setiap orang pasti pernah punya penyakit jiwa sendiri. Takut aja, akut. Gejala-gejala gitu ta. Itu kan baru jadi bermasalah kalau itu ganggu kehidupan sehari-hari. Iya. Kan kayak Activity daily life-nya yang terganggu. di buku jiwanya itu pun juga ditulis kan bahwa semuanya pernah ngerasain ini, tapi itu semua nggak masalah selagi nggak pernah ganggu kita punya Activity daily life. ADL ya, ADL. Nah. ADL. Nah, itu sih boleh sih, menarik. Kalau aku lanjut cerita ya. Kalau aku yang paling berkesan di stase jiwa itu, kan ada tuh di stase jiwa itu ruangan-ruangan. Pasiennya tuh ya biasa, bisa jalan kemana-mana gitu. Ada ruang tengahnya, ada catur. Iya. Nah, kita tuh ada juga ruangan yang isolasi. Pasien yang rawan untuk berontak itu ditaruh di ruangannya di sana, di ruang Ya, isolasi. ya. Dan kegiatan di stase jiwa itu ada juga senam setiap seminggu 2 kali. Nah, yang pertama aku ceritain, 2 kali ya? iya 2 kali seminggu. 2 kali. Terus pas senam, kita kan membaur nih dengan pasien jiwa senam nih sama pasien jiwa ngidupin musik, ada TV Ya, besar TV tuh. gede, ya. Terus senam set, tiba-tiba kan cewek cowok campur tuh. Lagi asik senam, tiba-tiba ada yang di ruang isolasi berdiri. Wah, semua orang lihat ke sana. Terus set. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Memperlihatkan. Abis itu cewek-ceweknya teriak gitu. Kalau cowok-cowoknya kan kayak, oh ya nggak apa-apa, hal wajar gitu. Cewek-ceweknya teriak gitu, mungkin karena nggak biasa gitu. Ya, biasa lihat kita kan Kalau punya. bayangin nih, pasiennya kan cowok itu, Ya, cewek. cowok. Kalau cewek Kebalik mungkin ya. teriak lagi. Nggak tahu ya, berusaha profesional aja sih kalau gitu. Ya udah. Tuh satu. Ada kamu ada cerita nggak kalian? Aku sama sih, yang tadi kamu bilang kan di tengah tuh ada papan catur. Catur. Nah, untuk bukan menghabiskan waktu sih, lebih ke pasien ini. Pasien ini nih lebih ke dengan pendekatan catur, permainan kartu atau hal-hal nonton TV bareng, dia lebih terbuka. Sambil Nggak ngomong. gitu. Oh iya. Jadi misalnya, ayo main catur, main lawan. Sambil cerita, oh dulu kayak gini. Oh, sambil ngambil data buat laporan Iya, dia. jadi apa ya? Di trigger lah dengan mendekatkan diri dengan main catur, main kartu, gosip tentang ini. Kita buat dia tuh cerita luas gitu, bebas aja terserah. Kita nggak nanya, tapi membuat mereka yang cerita ke kita. Kalau kita biasanya gitu ya. Dan disitulah biasanya habis waktunya di situ. Karena kan sambil main catur kan, jadi kita nggak struktural gitu ya. Tanyanya. Pasti ya kita gini-gini baru setelah itu masuk ke ruangan baru tadi cerita apa itu kok biasanya. Nah terus itu kalau di pusat ya, kalau di jaring itu yang kaget itu bukan kaget sih, lebih ke ada aku tuh awkward moment. Kenapa emangnya? Kan pas di jaring tuh kebetulan entah kenapa kita tuh juga jemput dokternya juga. Jadi kita berangkat dari Surabaya, jemput dokternya baru sekarang ke Lokasi rumah sakit. Nah, emang sejalur sih, Cuman kayak di situ tuh sesuatu yang awkward aja. Dan dalam satu mobil ada dokter, terus ada kita yang biasanya ngobrolnya yang nggak teratur gitu loh. Kok masih kayak ya anak muda lah ya. Ya, kayak kadang-kadang ada jorok dikit, Nah, kasar dikit. Ya, jadi tuh silent aja tiba-tiba kayak Nggak ngomongin apa-apa gitu. berusaha tapi yang aman-aman, tapi kayak nggak masuk aja tuh. Dokternya nggak buka topik. Enggak, kita yang buka topik kan.
mau buka topik apa coba dokter? Dokter Kayak tadi gini aja. berangkat sama siapa? Nah, mau kemana? Mau kemana? Ya kan kita ke rumah sakit. Kita makan aja ya di Mojokerto kalau sama Nah, abis itu ya itu sih yang bikin awkward aja sih, awkward moment. Itu yang berkesan buatmu berarti. Nah, terus Ada setelah lagi? itu ya itu kunjungan yang tadi dibilang sama Manggus. Mungkin di kelompokku beda, kelompok Manggus beda ya. Kalau aku kunjungannya pasien gini juga, jadi dia datang ke poli. Cuman pas di poli itu belum bisa terbuka lah. Oh. Dan dia pertemuan pertama, jadi harus dikontrol lebih lanjut kan. Ya. Nah, mau nggak mau dari rumah sakit itu apa ya, menugaskan Ya. tenaga kesehatan untuk di rumahnya digali lagi kenapa. Mungkin dia di rumahnya akan lebih luasa, lebih terbiasa kan di sana. Nggak canggung di kayak Lebih nyaman di rumah sakit, gitu ya. lebih nyaman juga. Jadi kita ke sana habis itu ya biar kebetulan yang pasiennya ini perempuan, jadi temanku yang perempuan yang apa ya, Lebih banyak ngomong. lebih banyak ngomong dan malah kita keluar yang laki-lakinya biar membuat pasien ini nyaman lah istilahnya. Ya. Jadi ya gitu sih serunya, dan aku baru tahu kalau misalnya ada kunjungan gitu. Jadi kita lebih apa ya, lebih menyesuaikan atau nge-treat pasien tuh spesial karena kita nggak tahu nih masalah yang dihadapinya tuh seperti apa ya, gitu sih. Kalau misalnya yang selain jiwa tuh ya sama kayak kata Alex tuh, abstrak. Gara-gara abstrak ini kita harus kayak memposisikan diri kita seperti dia maunya gimana sih, ingin cerita tuh gimana gitu. Jadi ya agak sulit sih sebenarnya, cuman ya itu sih sebenarnya menurutku ya agak-agak gimana gitu. Makanya nggak semuanya bisa di jiwa itu. Kayak Ya, bener-bener setuju sih, setuju. Tapi aku suka wawancaranya gitu tau. aku bener-bener nggak kuat. Aku 2 minggu itu ya di RSJ. Minggu pertama aja udah gak kuat. Nah makanya aku bilang kan tadi, kita bukan wawancara malahan, tapi lebih ke sharing cerita. Mungkin ya ada beberapa yang bisa dipercaya, ada beberapa yang nggak bisa dipercaya. Makanya Omongannya. butuh halo anamnesis. Ya, Kan makanya selain kita- auto anamnesis langsung ke Masalahnya pasien, kan kalau- ke pendamping. That's why. Kalau di rumah sakit induk kan nggak bisa, karena pasiennya udah lepas sendiri, nggak ada. Nggak ada pendamping. Nggak ada pendamping, Mungkin ya. lebih ke di poli ya. Ya. Kalau aku juga buat laporan kayak gitu dulu. Kayak harus ada auto anamnesis, halo anamnesis, baru dipresentasiin pas ujian. Makanya kalau misalnya di itu ya enak sambil main catur, cerita. Habis itu misalnya kita waktu jam makannya mereka atau jam senam tuh kan biasa kita bawain kue. Iya, bawa kue. Makan bareng-bareng, cerita gimana gitu. Emang sebelumnya apa gitu. Ya, Kita itu kayak asik gitu. sih, harus pendekatan dulu emang. Iya. Jadi nggak sesuai, nggak urut Kacau. jadinya. Nggak Maksudnya kan struktural. kita di sana beda ini maksudnya. Kita di stase jiwa sama kita cuma dengerin curhat itu beda. Kalau Ya, kita dengerin benar. curhat, kita dengerin doang, gak usah berpikir pun bisa. Benar. Kalau Ya. ini Kalau ini kita ini harus strukturin. Iya, Jadi benar. kayak ini artinya ini artinya ini. Oh, ini dah status psikiatrinya. Nah, Ya. itu kan agak ini kan lelah kan. Gara-gara Ya, benar. kita nggak semua pasien itu mau waktu dia ngomong kita catat supaya kita nggak lupa, itu nggak mau, nggak semuanya. Makanya aku bilang tadi yang kita ngabisin waktunya tuh kayak Nah. gitu, kayak gosip aja di lingkaran itu Nah. berkeram. Sambil- pas balik baru Baru kita tulis. ingat-ingat. Tapi Sambil- biasanya temanku ada yang ngerekam satu, tapi bukan untuk konsumsi bukan untuk publik. konsumsi publik, untuk ngerekam Laporan aja. laporan aja. Baru misalnya ada yang apa ya tadi dia ngomong apa ya gini, Baru cari baru cari ini, baru catat, habis itu udah Ya, hapus lagi gitu. itu kita ngobrol sambil observasi langsung. Iya. Karena dia orangnya gerak-geriknya kayak Ya, gimana, gitu dah. obrolannya gimana. Iya. Makanya harus ingat tuh sebisa Bener-bener mungkin. kayak- dan terarah tentunya Terarah. kan nggak bisa kita cuma dengar doang tapi kesimpulannya nanti kita bingung Nah, nggak bisa. ini ngareng kemana. Makanya Tapi pas harus wawancara, dipancing, kan? dipancing dan kita tahu urutannya tuh di status psikiatri itu apa apa aja yang kita gitu. inginkan. Ya apa yang kita pengen Jawaban tahu. apa yang pengen kita tahu, Iya. kita pancing ini deh gitu. Cuma Kayak gitu. kayak ini Seninya apa? beda. Satu minggu itu dalam satu hari itu aku bisa kayak megang kayak 10-12 Ah. di RSJ. Tapi 12 kali 7 itu udah hampir mau ke 84. 100. 84 udah mau ke 100 kan. Bayangin harus mendengarkan 84 masalah Ya, yang beda kita tuh, beda. syukurin. Karena sistem Nah. Alex kan dia rumah sakitnya benar-benar rumah sakit yang Jiwa. Itu ke jiwa. Nah, makanya Itu berat ya. kayak bingung, ini masa aku juga bingung kenapa aku juga lelah sama pikiranku sendiri gitu loh. Gara-gara ternyata harus Itu distrukturin. juga tuh. Bener-bener lelah pikirannya. Ngomong
kayak misalnya kalau cuma denger curhatan kayak dari teman atau dari orang gitu, kita kalau udah lelah kita bisa diem aja, udah dengerin aja dah kalau gini. Mungkin dia cuma mau cerita aja. Tapi kalau di sini posisinya kita itu harus menstrukturin. Iya benar. Ya. Supaya kita ngerti. Setuju. Dan karena kita ngerti, kita tahu arahnya mau kemana. Nah itu yang aku sampai bingung sendiri. Kayak 1 minggu udah lelah. Padahal itu loh kita cuma duduk jalan-jalan biasa. Bahkan gak ada tindakan loh. Tindakan itu gak ada. Paling ngiket doang. Nah, menurutku ini apa ya, nggak tahu ya kenapa kayak berefek itu ke kita. Kalau misalnya Iya. lama-lama tuh kayak Iya. kita yang kena gitu, kan nggak sih? Tapi kalau ya Iya sih. Tapi Kalau misal kita nggak bisa ngontrol ya, iya. kayak ke bawah aja suasana ya. Kayak dia bilang itu lelah, iya bener, lelah di pikiran ya menurutku. Itu 6 bulan bisa masuk juga. Sepusing itu aku sampai. Aku sampai anjir. Ini. Ya. Kadang-kadang kita harus tetap fokus dia ngomong apa, sama kita harus mikirin. Ini arahnya kemana? Di sini. Belum kita harus tentuin ini diagnosisnya lebih ke arah mana. Setidaknya kan kalau kita misalnya belum dapat diagnosis kan nggak mungkin ya kalau bahkan nggak perlu jiwa di tempat lain aja kita nggak mungkin satu pembicaraan sudah bisa negakin diagnosis. Iya benar. Ini kayak sudah satu pembicaraan penuh. Habis itu strukturin, belum lagi kok misalnya ada miss. Lewat. Anjir kenapa nggak nanya ini ya? Ya. Kenapa kok nggak arahin ini? Udah Kenapa balik kok nggak lagi. misahin ini? Besok Nah, kita nggak bisa bicara balik lagi. besoknya lagi. Iya. Besoknya lagi kita harus nyari. Itu udah balik ke pasien lagi ya. Iya, itu yang sih yang benar-benar kayak bikin stres banget jiwa. Setuju. Lu ada nggak cerita? Ada. Apa? Pernah nggak kalian disogok sama pasien? Disogok. Iya, aku dikasih duit tau. Ya ambil. Dikasih duit 25. Disuruh beli gini. Dia beliin saya rokok. Nah, Bah, apa lagi nih gitu loh dia. Ya udah, tak ambil aja duitnya, pura-pura aku nyari rokok. Pak tutup, bohong. Ditanyain bohong. Pak, ya udah Pak, saya cari dulu. Pura-pura aku nyari, terus balik lagi. Habis. Pak, saya ketahuan sama dokternya nggak dikasih, ya udah balikin aja. Terus ada lagi, Apa deh? kan bagian main catur nih. Ya. Aku main catur juga. Tapi Kebetulan yang main catur ini pintar main caturnya. Aku Pasiennya? kalah. Oh, Iya. kamu kalah? Aku kalah. oke. Badminton kalah sama anak SD. catur. Badminton kalah sama pasien jiwa. Ya, maksudnya aku bukan ngalah. Oh. Terus. Kalah dulu. Terus. Seneng dia. Ah. Seneng minta main lagi. Terus. Giliran temenku yang main cewek pintar juga main catur. Oh emang bisa main catur. Iya. Terus. Dikalahin dia. Dikalahin balik. Marah dia. Ngambek habis itu. Pergi langsung ke kamar, gak mau keluar lagi. Aku bingung lagi. Lau. Boleh. Tapi aku masih kasih dia jago banget itu main catur. Iya, karena jago main catur. Terus aku ada satu cerita lagi. Kan di TV itu tempat kita muter musik atau film gitu kan, senam gitu. Aku mau muter lagu Neck Deep tuh waktu itu karena mau ada konser, seingetku. Ada konser, terus aku mau muter lagu apa ya, aku mikir gitu. Neck Deep gitu. Ya Mas, Neck Deep yang ini, nyebutin judul spesifik yang ini gitu. Ih, tahu suka Neck Deep Mas? Saya suka popang gitu. Wih, boleh nih. Oh, berarti selera yang lama sama kayak Itu Itu aman ya. Nah, habis itu aku putar satu lagu, nyanyi full. Berarti Sering banget karaoke itu sih. iya, sering dipakai karaoke Sering, gitu. ya? Seru sih. Habis itu jadi sharing lagu gitu, ngasih referensi band lain. Jadi tempat itu tuh menurutku lebih ke rehab ya. Rehab dan jiwa ya. Iya. Jadi ya itu dia beraktivitas, berusaha selayaknya normal. Biar nanti kalau misal udah lepas di rumah sakit, biar kayak gitu di rumah gitu. Biar mandiri Ya, itu tujuannya kan. mandiri. Mandiri. Tujuannya Jadi mandiri. makanya itu aku merasa ini tempat rehab. Jadi nggak selamanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu kayak yang di TV-TV lah, yang di sinetron-sinetron gitu Iya. kan. Ada tingkatannya soalnya gitu. Jadi ya kayak aku kemarin itu juga, aku kan dapat pasien nih, tiba-tiba dokterku, kan aku di poli berlima. Iya. Tiba-tiba dokterku nyuruh kita keluar. Oke. Keluar dulu deh gitu. Heeh. Ya udah keluar kan. Heeh. Tiba-tiba masuk, aku lagi disuruh masuk lagi. Kak, aku kira disuruh keluar, kenapa? Aku salah apa gimana apa? Pas aku masuk lagi, Dek, kamu tahu nggak? Yang tadi itu ternyata anak FK gitu. Oh. Ya udah, maksudnya nggak semua orang juga bisa kena masalah gitu loh, kayak
masalah jiwa mau kayak gimana juga, aku juga kadang-kadang apa aku perlu konsul jiwa ya gitu loh. Perlu sih itu. Wah, ya. Perlu sih. Iya kan? Aku memanfaatkan stase jiwa buat konsul tentang Iya. apa yang aku alami Kadang-kadang- pada saat itu. Kadang-kadang kita juga ada masalah sendiri gitu loh, sampai ganggu aktivitas juga, sampai kadang-kadang bisa sampai ganggu aktivitas. Malas beraktivitas Iya. gitu. Nggak mandi misalnya berhari-hari itu juga termasuk. Iya, temanku pernah ngeliatin aku kayak gitu kan. Iya. Hampir 2 minggu udah dia bilang, 2 minggu ini udah depresi. Seret ya, Enggak 2 kayak minggu gitu. juga. Mayor apa kriteria mayornya kalau kena 1 Gus, kamu jadi udah kena 2 nih, udah kena 1 jadi lumayan kan, udah Iya, tegar sudah seret kan? langsung diseret aja. Gampang cara yang ngerjain orang gitu. Itu lagi itu cerita. Bener-bener. Ini gara-gara habis jiwa kita, Iya. tiba-tiba tercetuslah sebuah cerita. Nah, sebuah ide gila. Sebuah ide gila. Waduh, nggak Sampai- boleh bilang gila. Ide kacau banget nih buat Iya. kerjaan temannya. Gini caranya. Temenmu itu kamu aja jalan, tiba-tiba dropin ke RSJ Pasti berontak dong, kan? Pasti kan dia berontak. Mau berontak nih. Tiba-tiba kamu turunin misalnya aku diturunin di RSJ. gitu. Eh. Pasti berontak. Kita pegang dia. Pegang, Pak, ini Pak berontak gitu. Pasti kamu berontak. Anjir, ngapain aku ngapain? Nah, salah satu kegawat daruratan jiwa itu gaduh gelisah. Nah, ini gaduh gelisah. Ikat Dengan ciri yang sebelumnya tuh Iya, udah masuk. udah termasuk. Wah, itu pembicaraan kita udah mulai ngaco nih. Udah ya, kita cukupkan aja ya. Iya, iya. Oke, kayak itu aja di jiwa terlalu seru ya. Kalau diterusin bisa 6 jam Wah, sendiri. ceritanya Alex tuh banyak banget pas lagi. Iya. Iya. Sampai RSJ. Karena Iya. apa pasiennya dia sehari bisa 50. Iya sih. Ya udah itu aja kayaknya. Sudah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Sebelum itu minta maaf juga kalau misalnya ada kata-kata kita yang tersinggung ya masalah Ya, ini. tidak ada maksud apa-apa. Kami Ya, cuma sharing berbagi aja. pengalaman. Ya. Ya, ini hanya sharing dan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin bagi kita bercanda, mungkin bagi orang itu hal yang sensitif, kita minta maaf. Tolong diingatkan. Terima kasih. Sharing is caring guys. Anjay. Anjay.